Selanjutnya yang kami hormati pengurus BUMDes Makmur Mandiri Sanggarungo yang kami hormati, dan semua ketua RT dan RW se-Desa Sanggarungo yang kami hormati. Ikuti kegiatan sosialisasi BUMDes dan kegiatan BUMDes Makmur Mandiri Sanggarungo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini puncak, istilahnya kita puncak kemarin yang kita bahas beberapa waktu kemarin terkait dengan perdes atau peraturan desa yang diterapkan di Desa Sanggarungo. Direktur beserta jajarannya bisa tatap muka langsung bersama dalam acara sosialisasi ini yang kita nantikan. Dan sebelum nanti sosialisasi akan saya sampaikan atau perkenalkan terkait anggota atau pengurus BUMDes Makmur Mandiri, yang mana yang pemilihan waktu itu perwakilan dari bapak-bapak, dan sekarang ini hasilnya. Yang pertama, badan pengawas 1 Bapak Ali Rosidi, 2 Bapak Nur Adi Yusuf, 3 Haji Kurniawan. Nah, itu badan pengawas berjumlah 3 orang. Direktur Bapak Abdul Haris, Sekretaris Muhammad Farid, Bendahara Bapak Fuad Jamaluddin, dan unit usaha masih 2 sementara, yaitu 1 dari Pak Cimas dan Titipan Bagus Aris, yang kedua penyewaan dan pengelolaan sampah Suhermanto. Sebelum desa menetapkan peraturan desa, itu kita punya acuan atau dasar hukumnya, yang mana dasar atau payung hukumnya itu dari peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tentang pedoman pengelolaan aset desa. Itu dasar hukumnya. Kemudian kita mengacu dengan dasar hukumnya, kita bisa melahirkan atau menetapkan yang pertama Perdes nomor 5 tahun 2018 tentang aset desa. Ini juga sudah kita kelola. Yang kedua, kita melahirkan lagi atau menetapkan peraturan Desa Sanggarungo nomor 2 tahun 2019 tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Ini juga alhamdulillah sudah jalan. Yang ketiga, peraturan desa nomor 4 tahun 2021 tentang pungutan desa. Ini juga yang terbaru, alhamdulillah sudah jalan, dan ini berkat partisipasi dan kerjasama semua dari lapisan khususnya RT. Yang keempat itu yang terbaru, keputusan peraturan desa tentang pengelolaan sampah. Nah, itu perdes yang nanti akan dijabarkan oleh Pak Kades selaku BAT Setdes, menyampaikan sosialisasi terkait dengan peraturan desa. Namun sebelumnya malah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat kesempatan malam ini alhamdulillah kita masih diberikan satu kerahmatan sehingga kita pada saat malam hari ini kita semua bisa hadir memenuhi undangan dari pemerintah desa dalam satu acara kegiatan sosialisasi. Dalam sambutan Ibu Desa sudah disinggung terkait dengan peraturan desa, yang mana peraturan desa ini alhamdulillah di tahun-tahun sebelumnya, mulai dari perdes tentang aset desa ini di tahun 2018 sudah kita jalankan, sudah kita laksanakan jadi pedoman dan yang harus kita pedomani bersama.
terkait dengan pengelolaan asetnya. Yang nomor selanjutnya yaitu Perdes terkait dengan kewenangan hak dan asal usul. Ini juga sudah kita laksanakan. Dan yang Perdes yang nomor 4 tahun 2021 tentang pungutan desa, yang alhamdulillah di tahun kemarin sudah kita sosialisasikan dan sudah kita sampaikan kepada semua, baik itu ketua RT RW maupun dari pelaku usaha, ya, pelaku usaha yang menggunakan aset desa terkait dengan sewa menyewanya. Dasar dari sosialisasi malam hari ini itu amanah, ya, amanah dari keputusan rapat Musdes di tahun 2021 kemarin, yang mana untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun yang nantinya akan dilaksanakan oleh Bumdes ini, amanah yang kami terima dari peserta rapat di tahun 2021 kemarin itu untuk mensosialisasikan bukan hanya, menurut saya bukan hanya kepada ketua atau ketua RT atau ketua RW ataupun yang hadir di balai desa, namun nantinya kita akan turun langsung ke masyarakat, ya, turun langsung ke masyarakat. Kita ngikut di acara rapat yang akan dilaksanakan oleh RT dan RW masing-masing. Kami bagi 2 tim terkait dengan pendampingan, yaitu tidak lagi menunjuk untuk siapa yang nantinya di RW 1 RW 2, namun kami asumsikan itu anggota BPD yang ada di wilayah RW 1-2 ini menjadi anggota tim yang ada di Dukuh Kerajaan. Begitu pula dengan perangkat desa yang ada di wilayah RW 1 dan RW 2 atau Dukuh Kerajaan masuk juga dalam tim di tim Dukuh Kerajaan. Begitu pula dengan anggota Bumdes, ya, anggota Bumdes yang nantinya ada di RW 1-2, yaitu mohon maaf ini kami sampaikan ada direktur yaitu Bapak Abdul Haris, ada dari tim pengawas yaitu Bapak Ali Rusidi sama Bapak Nur Aji Yusuf. Sebaliknya untuk tim 2 yang nantinya mendampingi di Dukuh Tersono RW 3 dan RW 4, BPD yang ada di wilayah Dukuh Tersono dan Permen nanti menjadi tim 2, perangkatnya juga seperti itu, Bumdesnya juga seperti itu. Jadi langsung terbagi 2. Namun mohon maaf, yang namanya tim ini mestinya harus ada penanggung jawab dan pengawas. Penanggung jawab itu nantinya yang bertanggung jawab terkait dengan sosialisasi adalah langsung kepala desa, dan penasihatnya nanti dipegang oleh ketua BPD Bapak Haji Sutomo. Untuk ketua tim 1 yang ada di Kerajaan saya sendiri Pak Dirman, dan yang ada di tim 2 Bapak Kadus 2 Pak Jalianto, ya, itu yang nantinya mendampingi, ya, mendampingi sosialisasi yang nantinya akan dilaksanakan langsung ke masyarakat melalui kegiatan yang ada di RT masing-masing. Apa-apa yang menjadikan kegiatan-kegiatan ini bisa menghasilkan atau bisa diambil dari keuntungannya, yaitu terkait untuk peningkatan pendapatan asli desa, ya, untuk peningkatan pendapatan asli desa. Karena apa yang sudah kami terima ataupun bisa terima, baik itu dana transfer dari pusat maupun dari provinsi dan juga anggaran-anggaran yang dari pemerintah daerah, ini suatu ketika karena asumsi atau harapan dari pemerintah pusat dengan adanya dana desa disampaikan kepada desa-desa ini, tujuannya tidak akan terus hilang begitu saja,
tapi ada manfaat yang diambil dari sana. Ya, ada manfaat yang diambil dari sana. Makanya dana desa yang terakhir kali di tahun ini rujukannya sudah tidak lagi untuk pembangunan infrastruktur, tapi justru untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat yang ada kaitannya nilai ekonomisnya. Dengan rujukan yang kemarin disampaikan sesuai dengan aturannya, untuk desa diupayakan bisa mengelola sampah, karena harapan dari pemerintah sampah ini penyelesaiannya berhenti sampai di desa, bukan lagi di TPA Tanjung Rejo sekarang sudah tidak lagi mampu. Makanya harapan dari pemerintah setiap desa ini diharapkan bisa mengelola sampah dengan finish, tidak usah lagi sampai kemana-mana. Itu harapannya, karena dana desa tidak hilang begitu saja, karena di tahun pertama, kedua, dan ketiga sudah bisa dilaksanakan untuk infrastruktur. Namun di tahun-tahun yang terakhir ini sudah tidak lagi bisa dimanfaatkan untuk infrastruktur. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh desa ataupun kegiatan yang dikelola desa, yaitu terkait dengan retribusi parkir desa, parkir yang ada di RSI, kios desa atau warung yang berada di aset desa, baik ada di jalan maupun yang ada di tempat parkir jarum. Terus terkait dengan parkir di kios ini, juga ada kios desa yang ada di depan desa ini, juga sewa tanah DG ya, yang kemarin sudah kami laksanakan dan tahun ini pun akan berjalan terus untuk peningkatan peningkatan PAD-nya. Terus juga lelang tanah kas desa, dan di situ bisa panjenengan baca, bisa panjenengan pelajari itu yang sudah kami laksanakan atau yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa terkait dengan kegiatan-kegiatannya. Jadi mana-mana yang nantinya aset desa yang bisa untuk dikelola lagi, ini akan kami serahkan kepada BUMDes, biar nanti di dalam BUMDes ini ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya, mohon maaf ya, karena di BUMDes ini kalau panjenengan dicermati dari petunjuk dari awal ya, itu harus ada unsur sosialnya ya, tidak murni mencari keuntungan atau profit. Namun ada namunnya atau tapi dalam tanda kutip, jenenge sosial itu nek ora ana profite ya ora bakal sepatu. Nah, nonton, nggih. Nah, makanya ini akan kami sampaikan, nggih, akan kami sampaikan utuh, nggih, kepada panjenengan sebelum nantinya, nggih, sebelum nantinya kita akan sosialisasi langsung ke masyarakat. Karena amanah yang disampaikan dalam Musdes di tahun 2021 kemarin di bulan November kalau tidak salah, itu mengamanahkan kepada kami pemerintah desa untuk mensosialisasikan segala kegiatan yang ada di desa, bukan hanya disampaikan kepada ketua RT atau RW atau yang hadir, tapi langsung ke masyarakat biar masyarakat itu tahu apa-apa yang nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan oleh di Kecamatan Kaliwungu. Ini yang jenengan wajib bangga nih, jenengan wajib istilah itu nek pas kumpul karo kancane, mbah ning pabrik, mbah niku jago karo kancane di luar desa, nek pas ngomong-ngomong masalah desa, jenengan bisa berbangga hati. Karena apa? Desanya awake dhewe iso ngrumati wargane walaupun mungkin tidak bisa secara keseluruhan, nggih. Nek aku kan muasno kabeh wong ora iso, Pak. Nggih ta?
Saya yakin masuk kon puasa kabeh wong ra iso ya Pak ya. Isane puasa sing ning omah tok. Ngaten nggih? Itu yang mungkin bisa kami sampaikan kepada panjenengan nggih. Karena nanti ada kegiatan sosialisasi lagi terkait kegiatan yang dibuat. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana wa la kunna linahtadiya hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, kami dari BUMDes mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintahan Desa Garulor dan kepada BUMD yang telah mensupport kami dan mendukung kegiatan kami. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak ketua RT dan ketua RW yang telah menyempatkan untuk hadir di acara pada malam hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, mungkin pada saat ini kita kedatangan tamu Pak, tapi tidak terlihat ya. Nah, mungkin jenengan sudah tahu semua bahwa saat ini masih ada pandemi Omikron. Nah, di antara bapak-bapak dan ibu-ibu ini sudah divaksin semua atau belum Pak? Sudah ya, alhamdulillah. Warga Desa Garulor memang baik-baik, taat kepada pemerintah ya. Karena memang untuk vaksin dan menjalankan protokol kesehatan itu merupakan ikhtiar kita Pak, supaya tidak terpapar oleh COVID-19. Dan semoga kita yang hadir di sini dan keluarga kita serta tetangga kita bisa terhindar dari COVID tersebut. Dan semoga sehat semuanya Pak. Nah, untuk itu tadi sudah dijabarkan oleh Kepala Desa dan Bapak Kodirman mengenai kegiatan kami. Tapi mungkin di sini kami dari pihak BUMDes tetap memperkenalkan diri lagi ya, supaya lebih kenal, lebih akrab. Karena memang ada istilah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, untuk dikenal dan disayang dan dicintai, maka kami akan memperkenalkan diri lagi. Mungkin secara struktural untuk pengurus BUMDes Makmur Mandiri Garulor di periode 2001, 2021 sampai 2002. Di sini tertera ada musyawarah desa Pak. Jadi struktur yang paling tertinggi itu tadi ada musyawarah desa, musdes. Jadi di sini bisa membentuk BUMDes dan segalanya ya. Untuk penasehat ini diampu langsung oleh Kepala Desa Garulor yaitu Ibu Siti Robiah. Dan untuk pengawas di sini ada ketua, yang ketuanya adalah Bapak Ali Rosidi, sarjana ekonomi magister manajemen. Beliau adalah direktur BUMDes periode yang sebelumnya. Untuk wakil ketua itu diambil oleh Bapak Nur Aji Yusuf, sarjana pendidikan. Dan untuk anggota Bapak Edi Kurniawan, sarjana ekonomi. Untuk pelaksana operasional yaitu untuk ketua BUMDes atau sebagai direktur saya sendiri, yaitu saya Abdul Haris, dan untuk sekretaris saya yaitu Bapak Muhammad Farid Awaludin, sarjana peternakan. Beliau adalah Mas. Nah, ini sekretaris saya Pak. Beliau sekretaris sarjana peternakan, tapi beliau ahli di bidang digital marketing. Dan untuk bendahara yaitu Bapak Fuad Jamaluddin, dan kami mohon maaf sekali karena Bapak Fuad hari ini tidak bisa hadir di sini karena memang ada acara di Menara karena dia sebagai vokal hadro, dan mungkin hari ini adalah hari intinya, sehingga kami juga minta maaf kalau Bapak Fuad tidak bisa hadir pada malam hari ini. Untuk unit-unit usaha yaitu tadi sudah disebutkan bahwa manajer Pamsimas dan titipan yaitu Bapak Bagus Aris Prastyo AMD. Bapak Mas, beliau sudah berkecimpung lama di bidang Pamsimas, ya semoga tetap jalan dan nanti lebih baik lagi. Dan untuk penyewaan dan pengelolaan sampah yaitu Bapak Suhirmanto. Beliau juga sudah berkecimpung lama di bidang BUMDes ini. Selanjutnya untuk visi dan misi tujuan BUMDes Makmur Mandiri
Untuk visinya yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Garumlor melalui pembangunan usaha ekonomi atau jasa dan pelayanan sosial. Tadi sudah disampaikan Pak Kodir bahwa BUMDes itu tidak hanya profit, tapi ada unsur sosialnya. Dan untuk misinya, yang pertama yaitu meningkatkan perekonomian desa. Yang kedua, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. Yang keempat adalah memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan desa makmur mandiri. Selanjutnya yaitu tujuannya yaitu untuk mewujudkan pendapatan asli desa serta menjadi mitra kerja pelaku ekonomi desa Garumlor. Jadi nanti kita bisa kerjasama baik dari warga desa Garumlor, kalau memang kita bisa kerjasama nanti kita kerjasama untuk pelaku usahanya. Itu selanjutnya Mas. Nah, alhamdulillah pada tanggal 7 di hari Senin Februari itu adalah yang merupakan tanggal yang bersejarah bagi BUMDes Makmur Mandiri, karena pada tanggal itu alhamdulillah BUMDes kita di mata negara sah sudah mendapatkan sertifikat dan berbadan hukum. Jadi BUMDes kita sudah terdaftar di Kementerian Agama. Alhamdulillah kita nanti jalannya lebih enak karena sudah legal. Terus selanjutnya, nah ini untuk usaha-usaha yang dibidangi BUMDes, yaitu yang pertama untuk usaha Pamsimas. Pamsimas ada 3 titik di RW 1 itu dengan jumlah pelanggan 284. Untuk Pamsimas di RW 02 dengan jumlah pelanggan 276. Untuk di RW 3 dengan jumlah pelanggan 201. Dan semoga nanti juga ada tambahan semua lagi sehingga kita bisa melayani air bersih ke seluruh warga. Dan untuk selanjutnya yaitu pengoperasian dalam Pamsimas ini menyerap tenaga kerja sebanyak 6 orang. Di sini ada yang bertugas sebagai teknisi dan ada yang bertugas untuk mencatat meteran. Dan untuk usaha yang selanjutnya yaitu usaha pengolahan sampah. Nah, pengolahan sampah itu dengan jumlah pelanggan di rumah tangga di RW 01 229 pelanggan. Untuk di RW 2 234 pelanggan, RW 3 38 pelanggan. Dan semoga nanti di RW 3 bisa bergabung kepada kita, bisa dalam pengelolaan sampah, pelanggan sampah. Dan untuk warung itu berjumlah 12. Untuk industri atau instansi itu ada 10 pelanggan. Di antara adalah di RS Harapan Bunda, ada Cirebon Serunang, dan ada sekolah-sekolah. Di unit usaha pengolahan sampah itu pengoperasian menyerap tenaga kerja 6 orang. Dengan unsur perincian 4 orang bertugas mengambil sampah dan 2 orang bertugas di TPA, yaitu pemilahan. Dan di sini usaha pengolahan sampah nanti kita optimalkan karena di TPA sudah dibangun, sudah mulai bisa beroperasi insya Allah bulan depan. Dan ini mungkin kita akan optimalkan di TPA ini supaya sampah itu menjadi berkah, bisa menjadi nilai ekonomis. Untuk unit usaha penyewaan dan titipan serta agen postpay dan briling tadi sudah disebutkan Pak Firman. Nah ini saya kembalikan lagi bahwa penyewaan gedung Biak Raja ini itu untuk bisa untuk event dan untuk warga desa Garumlor, karena memang ini ada harga khusus di lampiran perdes itu. Kalau untuk warga desa Garumlor untuk event 1 hari itu 700.000, dan untuk warga non desa Garumlor 800.000. Dan untuk olahraga badminton yang memang kemarin kita ada member, dan untuk tahun ini kita perjam, sehingga kalau per member itu kan sudah terkontrak, tapi kalau per jam nanti ada yang mau pakai bisa pakai lah, jadi tidak langsung dikontrak oleh member tersebut. Nah, tergantung pemakaiannya berapa jam. Nah, untuk per jam di perdes itu sudah disebutkan bahwa per jamnya 5.000. Dan pengoperasian untuk gedung ini ya kita butuh tenaga kerja 1 orang untuk kebersihan, perawatan.
Dan untuk selanjutnya, titipan sepeda, order motor, karyawan jarum, serta titipan barang. Tadi yang disampaikan Pak Lan, tadi ada memang yang kita mungkin salah ketik. Tadi masih 500, yang sebenarnya sudah 1000 untuk titipan barang. Dan untuk titipan sepeda motor itu 2000, dan untuk sepeda sendiri 1500. Ini lokasinya di dekat Berak Jarum, Garut, dekat SD atau Balai Desa Rawan. Nah, ini yang postpay dan BRI melayani pembayaran. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua juga. Ini kita bisa melayani pembayaran listrik, token listrik, angsuran kredit sepeda motor, BPJS, dan pembayaran PBB. Nah, ini yang terbaru adalah pembayaran PBB. Nah, tadi sudah disampaikan, nanti kalau membayar PBB itu bisa di BUMDes, dan insya Allah nanti kita akan lebih murah daripada outlet-outlet yang lain. Daripada keluar lebih mahal, nah di sini di desa kita sediakan bisa melayani untuk pembayaran baik dengan BUMDes mengenai tarif. Tarif untuk Kamsimas yang semula kemarin adalah per kubiknya 1000, di tahun ini menjadi per kubiknya 1500. Mulai perdes ini diberlaku sejak Januari, tetapi secara bijaksana karena memang ini baru kita sosialisasikan, mungkin kita mulai April nanti mulai tarif baru. Jadi walaupun perdes memang sudah disahkan, dan karena kami juga memang baru kali ini mensosialisasikan, sehingga kebijakan dari BUMDes atau pemerintah desa mungkin nanti tarif yang baru itu kita jalankan mulai April. Untuk di bulan Februari, Maret masih tarif yang lama karena ini masa untuk sosialisasi. Nah, untuk per PB-nya tadi 1500, dan untuk administrasi sebelumnya itu adalah 3000 menjadi 5000. Jadi yang dibilang dari Pak Kodir, ya sebenarnya kita memang sosial, tapi kalau tidak ada profit ya kita tidak sosial. Nah itu, nah kita karena Bapak ini bukan kenaikan, tapi penyelesaian tarif. Itu tarif itu kan sudah lama dari tahun 2017 atau 2015 ya. Nah sekarang sudah 2022 dan harga permen pun sudah naik. Kalau dikatakan naik ya sudah naik, tapi penyelesaian karena rupiah mengalami penyusutan, sehingga dengan tarif yang tadi saya sebutkan, ya, semoga itu sudah pas. Dan untuk pengambilan sampah atau pengambilan sampah yang memang kemarin itu tertera adalah 12.000. Di tahun ini kita harga yang baru atau penyelesaian harga itu menjadi 15.000 untuk pelanggan rumah tangga. Kalau untuk warung itu memang ada kategori A, kategori B, itu kategori ada yang 20 dan ada yang 25. Dan untuk kategori tersebut nanti disesuaikan mengenai banyaknya jumlah sampah yang diambil. Karena kalau warungnya itu besar dan sampahnya banyak, memang harus yang kategori yang besar. Oke. Mungkin perubahan tarif hanya itu yang saya sampaikan, dan ini nanti mungkin kita lakukan mulai bulan April. Dan untuk sementara bulan Februari dan Maret masih pakai tarif yang lama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semuanya yang hadir sudah bisa menerima, sudah bisa berpikir, ya, karena map yang panjenengan terima itu sudah ada uraian yang perlu nanti kita sampaikan kepada warga kita. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan kepada panjenengan semuanya, ya, kenapa desa ini perlu mengelola aset, ya. Kenapa kok ono BUMDes barang, tidak usah ada BUMDes. Ini perlu panjenengan ketahui bahwa yang pertama tentang pengelolaan aset desa, ya, yang tadi sudah disampaikan, baik dasar dari Permendagri
maupun dari permen desa ya, sampai dengan peraturan desa, ini semuanya adalah untuk memberikan payung hukum, untuk memberikan pertanggungjawaban kepada aset-aset yang ada di pemerintahan desa, yang mana aset ini harus dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintahan desa. Maka dari itu ya, bapak-bapak semuanya merupakan ya, ujung tombaknya di pemerintahan desa. Yang pertama adalah untuk tarif pengelolaan sampah yang sebelumnya adalah 12.000 menjadi 15.000. Kalau yang dulu dengan saya itu ada usaha, nanti saya bisa dijelaskan untuk usaha 15.000 itu kenaikannya adalah apa saja. Kemudian konsumen, nah ini yang tadi dijelaskan bahwa ada kenaikan 500 rupiah per meter kubik. Kalau kemudian ada yang saya tanyakan pada biaya administrasi. Biaya administrasi sebenarnya kalau biaya kenaikannya mungkin itu beberapa orang yang mengatakan beberapa orang itu masalah. Cuma kalau saya lihat ini kan dari per meter kubiknya sudah per meter kubiknya karena kan sudah naik. Kenapa ini itu naik? Padahal tapi dijelaskan juga pada kemitraan tentang pembayaran listrik dan lain-lain tadi yang menurut paparannya tadi dijawab lebih murah ya kok. Administrasinya yang formula yang vaksinasi, administrasinya yang lain. Apakah itu bisa disesuaikan dengan itu atau bisa membuat itu kebijakan. Yang berikutnya adalah saya melihat tadi pada visi misi dari BUMDes itu sendiri. Ada poin yang menjelaskan bahwa itu akan membantu meningkatkan perekonomian warga masyarakat, utamanya adalah pada warga rumah. Cuma yang saya lihat dari tadi yang selama ini saya ikuti itu juga bahwa BUMDes itu masih menjual saja, artinya belum menggali potensi dari masyarakat itu sendiri. Mungkin nanti pada kepengurusan yang kali ini itu bisa dilakukan. Tapi yang usulan untuk diadakan sebuah pelatihan yang tujuannya adalah untuk mengangkat kembali potensi dan mengangkat perekonomian warga. Misalkan pelatihan tentang perikanan, misalkan nanti entah itu ada lele atau apa, mungkin bisa diberikan pelatihan dari awalnya seperti apa yang bisa disiapkan. Nanti dari situ tentunya bukan cuma sekedar pelatihan saja. Nantinya BUMDes harapannya adalah juga bisa membantu kalau memang ada warga yang ingin menindaklanjuti sesuai dengan pelatihannya itu, dan itu tentunya akan terjalin sebuah kemitraan di situ. Kemitraan yang termasuk nanti mungkin dari BUMDes bisa menyediakan, ini di sana ada bibit yang murah, nanti dikembangkan warga dan penjualannya mungkin juga BUMDes bisa turut membantu memasarkan. Nanti dari situ kan tentunya ada sharing profit. Masyarakat warga itu biasanya juga mendapatkan profit dari situ. Itu kalau menurut saya sosialnya dapat, profitnya juga dapat juga.
yang berikutnya adalah mungkin BUMDes bisa menjalin kemitraan juga dengan pelaku usaha lain. Misalkan satu contoh saja mungkin kemitraan dengan pelaku usaha ekspedisi. Ini hanya contoh saja, misalkan dengan itu kita menjalin sebuah kemitraan di situ membentuk itu sendiri. Tentunya nanti kalau berjalan, BUMDes juga akan membutuhkan resource berbiaya, dan itu menurut saya bisa membuka peluang lapangan kerja untuk warga dari industri. Yang terakhir adalah itu tadi semua harapan, dan utamanya bukan cuma sekedar harapan, namun juga nanti dari BUMDes sendiri saya harapkan juga lebih solid di dalam organisasinya, bukan cuma sekedar berharap cuma nanti kita bisa berjalan. Itu saja. Yang pertama terkait dengan tarif pengelolaan sampah, yang kedua Pamsimas, kenapa per kubiknya sudah naik, administrasinya ikut naik juga. Yang ketiga visi misi dari BUMDes yang tadi disampaikan untuk bukan lagi menjual, karena kan baru menjual, belum bisa taruhlah memberikan satu kontribusi ke masyarakat, gitu ya. Yang keempat, BUMDes setidaknya membangun kemitraan, ya, membangun kemitraan baik itu dari pelaku usaha maupun warga desa. Yang kelima, ini harapan. Yang kelima itu dengan harapan. Dari Pak-Paknya ini harapannya dari Pak Ketua RT 11, ini Pak Direktur, mohon maaf. Yang kesemuanya ini untuk BUMDes. Jadi yang bisa menyampaikan dan bisa memberikan pemahaman terkait dengan BUMDes adalah dari Direktur sendiri. Pertanyaan yang pertama mengenai tarif sampah, tadinya adalah 12.000 menjadi 15.000. Tadi sudah saya sampaikan, ini adalah penyesuaian tarif, bukan kenaikan ya, karena memang itu tarif lama dan saat ini memang 15.000 itu saya anggap ya sudah sewajarnya. Untuk mengenai perincian, nah ini saya jabarkan sekalian bahwa dari tarif 15.000 itu, ini kan kita memang punya karyawan. Kalau karyawan itu kan mungkin yang diharapkan adalah kesejahteraan, karena memang kebutuhan saat ini memang kan naik. Nah, untuk karyawan sampah itu memang kita karena memang masih istilahnya bagi hasil dari hasil tarif tersebut. Untuk tarif dari 15.000 itu untuk penarik nantinya, untuk menarik sampah, petugas sampah itu 9.000 lah. Dan ini kami dari BUMDes sudah mengajak atau ketua RT atau seluruh warga bisa kerja sama, yang nantinya kalau memang dikelola oleh RT dalam pembayarannya, nanti untuk kas RT 2.000. Jadi untuk BUMDes itu hanya 4.000, yang diterima bersih BUMDes itu hanya 4.000, dan itu masih istilahnya kita ada tambahan untuk operasional yang lain. Jadi penjabaran tarif tadi 15.000 itu seperti itu Pak. Untuk mengenai Pamsimas, tadi memang per titik sudah naik 500 dan administrasi naik 2.000. Nah ini untuk Pamsimas per titiknya itu kalau per 1.500 itu kita di seluruh Kudus alhamdulillah sudah bersama Pak. Yang jelas itu kan lebih murah dari PDAM. Kalau PDAM itu kan mungkin hampir 4.000 atau 4.000 lebih gitu. Dan untuk administrasi sekudus itu mungkin ada yang 10.000 Pak, kita hanya 5.000. Sebentar, ini tadi belum ada pertanyaan yang listrik ya. Nah ini saya menjawab yang sudah ditanyakan dulu. Nah gitu. Jadi untuk yang Pamsimas tadi itu untuk per kubiknya memang 1.500 dan untuk administrasi naik 2.000 menjadi 5.000. Dan tentunya tujuannya memang untuk pendapatan asli desa. Jadi tadi kita tetap bersifat sosial, tapi ya perlu keuntungan juga, gitu. Jadi supaya operasional ini jalan. Dan untuk yang ketiga mengenai tadi visi misi,
mengenai untuk peningkatan atau menjalin kerjasama kepada warga. Kita saat ini memang mencari potensi Pak di Garut Lor itu apa? Kita untuk pengurus BUMDes kemarin sudah pernah menjalin kerjasama dengan warga pelaku usaha, tapi mungkin belum maksimal Pak. Dan mungkin kepengurusan di yang baru ini kita akan optimalkan lagi Pak untuk menjalinnya. Dan mengenai pelatihan-pelatihan dan itu memang kita agendakan Pak. Jadi kedepannya tetap kita bisa kerjasama dengan warga keseluruhan, sehingga seluruh warga itu bisa merasakan tentang kenaikan perekonomian itu sehingga bisa meningkat. Yang di TPA sebenarnya ini ada program dari desa juga, nantinya juga ada bank sampah yang nantinya bisa dikumpulkan, nanti bisa mungkin dari plastik atau botol-botol bekas bisa dikumpulkan, bisa disetorkan ke bank sampah, dan itu menjadikan bahwa barang-barang yang mungkin semula itu adalah sampah bisa bermanfaat menjadi ada nilai ekonomisnya. Mungkin itu Pak dari saya. Kalau yang kemarin Non Sewu, saya melihatnya belum banyak turun ke masyarakat. Mungkin harapannya yang tahu yang kepengurusan saat ini lebih banyak turun masyarakat, mendengarkan langsung, jadi akan lebih terjalin kemitraannya di situ. Terima kasih Pak atas sarannya. Akan kami lakukan sebaik-baiknya untuk desa Garut. Perwakilan RT 10 RW 2. Saya mengucapkan selamat untuk pengurusan BUMDes yang sudah dipilih serta pengurus BUMDes yang lama. Terima kasih atas perhatiannya selama ini. Saya menyambung pertanyaan Pak Eko yang dari RT 11 mengenai tarif Pamsimas, yang mana ada kenaikan sebesar 50% per meter kubik, administrasi sekitar 80% dari semula. Ini kalau kita lihat dari angkanya itu sangat kecil 500, tapi kalau diakumulasi ini luar biasa. 500 kali berapa? Kalau katakanlah dirinci, ini yang menentukan tarif ini, kalau boleh saya tanya, ini dari BUMDes atau dari Pemdes? Pertanyaan saya satu seperti itu. Apakah tidak dalam penentuan tarif ini tidak dilibatkan untuk warga yang itu tergabung dalam Pamsimas, karena ini menyangkut dalam tarif Pamsimas. Kalau katakanlah mungkin ini keputusan ini sudah final, saya percuma ngomong di depan. Tapi kalau mungkin ada kebijakan untuk ditinjau ulang, mohon kebijakan tarif kenaikan 50% ini sangat memberatkan untuk warga. Apalagi warga kita itu mayoritas adalah buruh pabrik. Notabene mereka mendapatkan gaji sekitar UMK, di mana UMK itu naik sekitar 0, tidak ada 1%. Terus dibebani tambah lagi ini kenaikan Pamsimas tarif kebutuhan pokok termasuk air ini 50%, ini luar biasa saya kira. Terus yang kedua, saya memberi masukan aja, katakanlah mungkin untuk tarif ini, kalau katakanlah mungkin ada bisa ditinjau ulang, mungkin bertahap, jangan sampai langsung naik 50%, sangat memberatkan untuk warga. Mungkin kalau bisa per tahun pertama mungkin 20%, tahun kedua tambah lagi 20%, tahun ketiga mungkin 50%, itu masuk akal juga kalau seperti itu. Tapi kalau katakanlah mungkin dalam satu kenaikan ini 50%, luar biasa. Saya mengutip dari visi misinya itu mensejahterakan masyarakat. Tapi kalau tarifnya meningkat seperti ini 50% loh Pak, besar loh. Dari pendapatan yang tidak naik aja sudah ada keuntungan yang luar biasa oleh BUMDes. Sehingga sudah mencukupi kebutuhan BUMDes itu sudah tercukupi. Saya tidak menolak untuk kenaikan, tapi prosentasenya itu juga dipertimbangkan juga, jangan sampai memberatkan. Yang satu itu. Terus yang berikutnya pertanyaan saya, ini sekedar masukan saja. Sebetulnya saya sudah menyampaikan ini pada pertemuan
Hampir 4 tahun yang lalu waktu pertemuan BUMDes mengenai Pamsimas di tempat Musola Darul Hadi, mengenai administrasi awal yang sampai saat ini masih ada yang menunggak, belum lunas. Itu sudah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu, tapi faktanya tidak ada gerakan yang signifikan. Terus saya melihat ada beberapa mungkin perlu kontrol meteran, Pak. Jadi saya melihat warga itu dia punya meteran, tapi dia tetap membayar cuma abonemennya saja. Apakah itu dipakai atau tidak? Saya kira kalau dia dipakai mustahil, pasti dia pakai. Tapi faktanya dia membayar hanya abonemen tanpa katakanlah mungkin ada beban administrasi per meter kubiknya. Itu mungkin untuk jadi koreksi untuk pengurusan BUMDes pada tahapan hari ini. Saya harapkan moga-moga di dalam visi-visinya BUMDes tetap terwujud, terutama mensejahterakan masyarakat. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan tadi apa-apa yang sudah dituliskan ya, dengan berita acara yang sudah kami sampaikan itu terkait dengan musyawarah-musyawarah. Tentunya ini tidak sepihak kita memutuskan, tidak hanya dari BUMDesnya, tidak hanya dari luar desa, tidak hanya dari BPD-nya, tapi ini sudah melalui mekanisme kita rapat bersama. Jadi rujukan dari kenapa, maka ya Pak Aris ya, ini kami sampaikan ya, kenapa ini kita yang ada di tarif Pamsimas ini kita naikkan, itu karena ada hal-hal yang menjadikan desa Garumlar ini, mohon maaf, di desa tetangga kita, ini justru malah sudah menjadi 1.500 itu di 2 tahun yang lalu, ya, di 2 tahun yang lalu. Ngadege Pamsimas ya bareng, bantuannya ya bareng, tahunnya sama. Tapi di sana sudah melalui kenaikan harga di 2 tahun yang lalu itu 1.500. Jadi kami mengikuti perkembangan, ya, mengikuti perkembangan situasi terkait dengan kondisi di semua desa di Kecamatan Kaliwungu. Karena untuk penyamaan, ya, keseragaman terkait dengan tarif ini, kami tidak serta-merta memutuskan secara sepihak, tapi kami mengikuti perkembangan dan mengikuti nilai rupiah saat sekarang ini. Nah, itu yang menjadikan ini menjadi kita naikkan menjadi 1.500. Itu Pak. Terus terkait dengan kalau mungkin memang tadi disampaikan bisa dijadikan bertahap atau bagaimana, ini juga sudah kami semuanya sudah kami lakukan musyawarah, ya, tidak serta-merta BUMDes naikkan jadi 1.500 atau per desa 900, tidak, tapi kami melalui mekanisme rapat itu. Terus terkait dengan administrasi yang masih tersisa atau menjadi piutang dari BUMDes, ini alhamdulillah di BUMDes kepengurusan yang saat sekarang ini sudah mulai ada pergerakan karena sudah ada laporan. Karena laporan ini dari BUMDes sesuai dengan amanah yang ada di BUMDes, ini memberikan laporan kepada desa itu ada bulanan, ada triwulan, dan nantinya hidup dengan tahunan. Jadi setiap bulan, alhamdulillah di bulan pertama sudah ada pergerakan terkait dengan yang panjenengan sampaikan tadi, amanah di 4 tahun yang lalu Pak. Jadi kami sudah laksanakan itu Mas Haris ya, kemarin sudah dimulai Pak, dan itu sudah dilakukan oleh tenaga penarik gitu, tenaga penariknya masing-masing di wilayahnya. Jadi itu yang mungkin bisa kami sampaikan, atau Mas Haris mau menambahnya, monggo. Menyambung dari Pak Mudir mengenai amanah Pak David di 4 tahun yang lalu,
untuk piutang itu saat ini dari pengurus yang baru sudah ada pergerakan, yaitu sudah memberikan sebuah surat SP kepada warga yang memiliki tunggakan administrasi untuk bisa diselesaikan di akhir Maret, Pak. Jadi nanti kalau memang akhir Maret itu tidak bisa terlunasi, nah, nanti mungkin kita akan membuat sebuah perjanjian, dan kalau memang perjanjian itu memang dilanggar, kita akan cut pelanggannya. Seperti itu. Ini pergerakan dari kami, dari pengurus yang baru. Terima kasih. Untuk desa tetangga tapi dalam media cuan, Pak. Kenapa kita kalau dari utang atau dari bapak yang keuangan ini sudah masyarakat ini? Ini Pak, tadi kan saya sampaikan yang menjadi acuan kami bukan itu dari desa tetangga, bukan, tapi ini hanya menjadi referensi, ya kan? Nah, penetapan ini kalau di dalam pengambilan keputusan musyawarah itu tidak bisa disetujui, ya memang ini kembali ke pada saat kemarin kita musyawarah ya tidak menjadi 1.500 kan gitu. Ya tadi saya sampaikan ada BPD, ada BUMDes, ada kepala desa. Ya, ini mohon maaf Pak, karena dalam pengambilan keputusan ini, ya ini kan kita sampaikan ini sosial. Tadi sosialisasinya ini kita sampaikan. Pengambilan keputusan tadi di situ sudah saya tuliskan berita acara yang panjenengan bawa itu paling atas itu, ya. Berita acara musyawarah itu pertanggal juga sudah ada di situ. Jadi kami mohon maaf karena di dalam pengambilan keputusan ini karena ada hal yang mungkin saja mohon maaf ya, dalam penetapan keputusan ini terkait dengan kenaikan pamsimas atau yang lainnya yang ada di BUMDes, ini mekanismenya sudah kami laksanakan. Jadi berita acara yang kami tuliskan pun sudah diketahui dari BPD, karena kemarin kita bersama dengan BPD. Tadi juga di awal disampaikan dari kita BPD, wakil dari masyarakat, wakil dari masyarakat, tadi Pak BPD menyampaikan bahwasanya aspirasi ini kepada BPD. Jadi kami mengambil langkah kebijakan terkait dengan Musdes untuk penerbitan perdes dan kenaikan tadi sudah kami kondisikan dan sudah sudah kami komunikasikan, kami komunikasikan dengan BPD juga yang nanti melaksanakan kegiatannya seperti itu. Tapi BPD-nya sudah bersama warga tapi ya, karena dia kan selaku wakil dari warga. Karena yang memberatkan itu 50%. Mohon maaf, ini Pak Ketua BPD atau BPD yang lain, mohon maaf, bisa untuk memberikan penjelasan Pak, monggo. Terima kasih. Masukan yang disampaikan dari Bapak Ketua RT 11 maupun Ketua RT 10 RW 2 ya. Jadi apa yang disampaikan pada panjenengan pada malam hari ini memang keputusan kami bersama dengan beberapa pertimbangan, sehingga dalam hal ini khususnya untuk Pamsimas maupun untuk sampah ini ya, kalau tadi Direktur BUMDes penyesuaian memang ya, penyesuaian memang ini betul penyesuaian dan juga kenaikan ya. Dalam hal ini pertimbangan dari kami di BPD mengingat biaya operasionalnya ya, yaitu untuk Pamsimas ini biaya
perawatannya ini juga setiap mengalami kerusakan, setiap mengalami gangguan, ini biayanya cukup tinggi sehingga menjadi pertimbangan kami di situ. Itu untuk Pamsimas. Kemudian juga sampah, ini dengan adanya pengelolaan sampah yang baru ya, yang direncanakan, kita tidak akan membuang ke TPA, tapi kita proses sampai dengan finishing ya, sehingga nanti harapannya memang kita tidak memerlukan tambahan tempat terus, karena seperti yang sudah berjalan ini, kalau tidak diproses ya, tempatnya ini akan mengalami kekurangan seperti yang sekarang ini yang ada di mana itu ya, Tersono ya, sebelah selatan itu dari Pak Jani ke selatan. Nah, ini sudah menumpuk, sudah meluber ke depan. Nah, sudah menumpuk di dalam penanganan ini juga butuh proses baik itu alat maupun tenaga. Ini dasar daripada kami, sehingga hal ini kalau dengan dana yang sudah dioperasionalkan seperti biasanya, ini tidak akan memenuhi, tidak akan mencukupi. Itu sehingga barangkali hal ini ada hal yang mungkin panjenengan keberatan. Nah, ini juga perlu kita pertimbangkan kembali. Monggo dalam hal ini ya, kalau hal ini keputusan dianggap mungkin kurang tepat ya, ini monggo nanti bisa dipertimbangkan kembali ya, karena ini sudah menjadi perhitungan daripada kami dan pemerintah desa, kemudian dengan BUMDes. Nah, monggo kita kembalikan kepada ini pemerintahan desa, para desa maupun Pak Kadis. Monggo. Ya, sebentar Pak, ini mohon maaf ya. Di dalam surat yang sudah kami sampaikan kepada jenengan yang dengan bawah, mohon maaf. Ini kan kami pun rujukannya mulai dari pemerintah pusat. Ya, di situ sudah disebutkan dasar kenapa ini ada sosialisasi yang di dalamnya ada hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada panjenengan. Jadi kami tidak serta-merta terus mengajak panjenengan ayo dinaikkan, tidak. Tapi ini menjadikan pertimbangan yang sudah diputuskan bersama. Karena dalam penentuan kebijakan atau menentukan perdesnya ini, kami dasari dengan satu peraturan Menteri Dalam Negeri tahun nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan aset desa. Yang kedua peraturan desa nomor 5 tahun 2012 tentang aset desa. Yang ketiga peraturan desa Gabungan nomor 2 tahun 2019 tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Yang keempat berdasarkan peraturan desa nomor 4 tahun 2021 tentang pungutan desa. Jadi perdes-perdes yang sudah kami laksanakan, yang sudah ditetapkan, ini mekanisme melalui evaluasi dari camatan. Kalau di dalam
perdes rancangan yang kami sampaikan ke kecamatan ini ada hal yang mungkin saja tidak bisa disetujui oleh pemerintah kecamatan atau pemerintah di atasnya, ini pasti dikembalikan. Kami tidak akan pernah memutuskan ini, tidak akan menjadikan ini menjadi perdes. Ya. Jadi dasar ini yang mendasari atau yang menjadi pedoman dan harus kita pedomani bersama karena ini sudah merupakan ketetapan. Itu. Ya. Jadi kalau tadi dari Pak BPD, mohon maaf Pak BPD kalau ini nantinya dari panjenengan untuk nanti kali itu kembali, ini berarti ya mohon maaf dari peraturan desa berarti dikaji ulang lagi. Terima kasih. Pak Nusewu, intinya itu kan ada di sini keterangan musyawarah desa. Terlibatnya adalah masyarakat itu sendiri. Tapi dari RT 10 kan intinya kan begini Pak, kalau itu sudah final tidak bisa berubah ya monggo kan gitu tadi ya sudah selesai. BPD tinggal tidak bisa berubah kan BPD kan selesai sudah, nggak usah doa kan gitu masalahnya. Jawabnya memang gitu toh, nggak usah diperpanjang. Ini Pak RT sudah bilang begitu tadi, kalau itu sudah final ya monggo kan gitu tadi ya sudah final itu usah diperdeskan, tidak bisa dicabut Pak, nanti kita berpedes lagi tidak bisa itu. Terima kasih Pak. Nah, mungkin akan kita sampaikan ini sudah mekanisme. Betul yang disampaikan Pak Fadli dan saya sampaikan di Pak Fadli. Kalau katakanlah itu sudah final, masyarakat juga mau tidak mau bisa harus menerima. Katakanlah mungkin kemungkinan berat hati mungkin harus menerima pasti. Kalau kebetulan final. Tapi kalau ada kebijakan lain mungkin disampaikan Pak Dalam mungkin sudah ya sudah tidak perlu. Betul Pak Tomo mungkin Pak BPD ketua BPD mungkin ada kebijakan lain. Saya kira dalam hati Pak Tomo mungkin ada keberatan juga untuk tarif pensiunan yang begitu luar biasa kenaikannya. Jadi saya harapkan ini memang final. Kita sudah dari keputusan perdes sudah jadi aturan perdes dan sosialisasi. Tapi boleh katakanlah mungkin warga yang pengguna pensiunan itu ada 760 orang loh Pak. Tidak ada perwakilan sama sekali loh ya. Ini cacat hukum loh. Musyawarah itu nggak benar kalau seperti itu. Musyawarah itu kalau yang menggunakan dilibatkan itu luar biasa. Kalau tidak ada perwakilan lah. Bagaimana perwakilannya berapa orang? Itu kan sudah mewakili aspirasi warga. Kalau ini kan tidak ada Pak. Coba 760 tidak ada yang dipanggil loh dari pengguna pensiunan itu. Tidak ada tahu ini yang menentukan Perdes atau Polda itu tidak ada yang tahu yang menentukan tarif ini. Terima kasih. Ini kan tembungnya non sewu sosialisasi, tapi kan untuk pengambilan keputusan RT kan belum pernah dilibatkan. Kalau pas ada rapat kan paling BPD, Bumdes dan Pemdes. Mungkin untuk kedepannya lebih baik mungkin perwakilan RT RW 1, RT yang di RW 2 atau yang RW 3 atau RW 4 dilibatkan Pak. Jadi aspirasi dari warga itu kita bisa sampaikan. Kalau ini kan hanya RT diundang untuk dikasih tahu hasil musyawarah yang kemarin kan gitu. Jadi nggak miskomunikasi seperti ini Pak. Ya gitu Pak, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang Allah hormati, melihat usulan dari Pak Dadi tadi yang alhamdulillah sangat baik. Jadi harapan saya itu usulan dari Pak Dadi, usulan dari bapak-bapak ini itu nanti ini kan apa namanya pengurusan baru. Saya harapkan nanti kita jalan untuk peningkatan pelayanan Pak. Bagian dari peningkatan pelayanan andai kata ini benar dilaksanakan. Kita titikkan untuk peningkatan pelayanan. Dengan tadi yang disampaikan Pak Dadi, nanti ada monitoring, semacam monitoring untuk ke rumah-rumah yang memang tadi ada usulan dari Pak Dadi masalah meteran tadi. Semoga nanti apabila nanti monitoring itu nanti berjalan, nanti
dievaluasi oleh BUMDes, nanti bisa melihat kos produksi dan beban operasional yang didapat. Jadi nanti harapan saya apabila itu nanti bisa, mohon maaf, bisa kembali dengan tarif awal, ya harapan saya bisa kembali ke tarif awal apabila monitoring itu berjalan dengan lancar dan baik. Itu ya Pak. Selanjutnya, dalam malam ini saya memberikan semangat yang luar biasa kepada Direktur BUMDes. Semoga nanti potensi-potensi desa seperti desa wisata dan sebagainya nanti bisa digali semaksimal mungkin. Seperti contoh nanti kita bisa melihat JIPAK. JIPAK itu yang dilonceng mungkin pada bulan ini nanti yang ada di daerah Getas Pejagan Park itu, nanti kita bisa meniru seperti itu. Jadi nanti PAD juga bisa kita genjot semaksimal mungkin. Terus harapan saya untuk Direktur BUMDes dan pengurus BUMDes yang akan datang ini, yang akan langsung bisa memanfaatkan potensi-potensi desa yang semaksimal mungkin demi kemajuan desa Berulor. Demikian Pak Kodir. Ini singkat padat saja Pak. Pada intinya yang namanya kenaikan itu biasanya menimbulkan gejolak. Pasti. Saya sendiri ingin yang murah. Bahkan warga saya mungkin begitu. Wah, Pak RW berjuang loh, jualannya murah. Nah itu. Nah, persepsi saya begini Pak. Ini namanya kan sudah dipegang oleh BUMDes. Pak Sumas ini bukan koperasi. Kalau dia strukturnya ini seperti koperasi, cuma anggota terlibat dalam penentuan apapun, hal apapun, itu namanya koperasi. Ya Pak, karena ini dipegang oleh BUMDes, kita serahkan kepada BUMDes karena BUMDes ini kita pilih. Dan yang memilih juga wakil-wakil masyarakat, tidak asal milih. Jadi kesepakatannya, kalau saya Pak ya, ibarat orang jual sama pembeli. Yona pembeli baik ini harga murah. Saya yakin kebijakan yang diambil juga banyak pertimbangan. Bahkan belum disampaikan dari Bapak Ibu Lurah, seperti kemarin saya rapat itu banyak pertimbangan hal-hal terutama Pak. Honor pengurus, ya setahu saya honor pengurus sekarang, ya Pak, tinggi toh Pak ya. Kalau hasilnya tinggi nanti ya sudah tinggi kan. Nah, mudah-mudahan semua usul itu ya kedepannya itu tadi kan sudah ada keringanan bulan April begitu ya. Nah, mudah-mudahan masyarakat juga mengerti bahwa pengambilan keputusan untuk itu memang tidak semua harus dilibatkan Pak. Kalau dilibatkan ini yang murah semua Pak, jelas ya Pak. Bukan saya mengecilkan apa itu usul dari Pak Danit ya. Ini secara orang berdagang lah, teori berdagang seperti itu. Jadi nganyang itu boleh, ya Pak. Tidak terpaksa, orang-orang yang tetap dibeli begitu Pak. Terima kasih. Fasilitasi. Apa seperti yang disampaikan Pak Masukan? Baik buruknya yang kita tetapkan, ini mesti ada yang harus setuju, harus menolak. Tadi di awal saya sampaikan seperti itu. Karena apa? Perubahan itu pasti, ya pasti ada hal-hal yang mungkin saja sebagian setuju, sebagian tidak setuju, orang sebagian akan menggaya, kan? Cuma dalam hal pengambilan keputusan ini sudah ditetapkan. Jadi seandainya nanti, ya, berjalannya waktu karena untuk apa yang kami sampaikan, memang BUMDes sesuai dengan visi-misinya adalah peningkatan ekonomi masyarakat. Itu yang perlu diingatkan, yang perlu garis bawahi. Karena di sana muncul sosial, tapi yang sosial kan orang keuntungannya orang profitnya ya, yang saya jadi sosial apa kan tidak mau, kan ada nggak? Dan makanya ini menggola kita berbagi, kan ada kita berbagi, ya karena
Kamsimas itu kalau saya ingat dulu masa pemerintahannya Pak Bima, berarti sudah ada kurang lebihnya 10 tahun yang lalu di Desa Garokol. Ini dengan tarif pertama kali 1.000 ya Mas, 1.000 ya. 10 tahun yang lalu sampai dengan tahun mungkin kalau bisa bilang tahun 11 itu menjadi 1.500 ya, menjadi 1.500 dan ini sudah menjadi ketetapan. Monggo ya, walaupun mungkin panjenengan dengan berat hati menerima kebijakan dan keputusan ini, kami harapkan inilah yang terbaik bagi Desa Garokol dan inilah yang terbaik bagi warga Desa Garokol. Kami mohon maaf karena dalam pengambilan keputusan mungkin ya, ada yang tadi bilang tadi cacat hukum, ada mungkin yang dibilang tadi dari Pak Maswan, nek kok dilibatkan kabeh, kok ya mesti jenenge wong tuku runganya wajar, ada seperti itu ya. Tapi kami tidak akan menyalahkan panjenengan, tidak. Inilah satu bentuk demokrasi, ya, bentuk demokrasi seperti ini. Jadi apapun yang mungkin kita laksanakan nanti akan menjadi lebih baik harapan kami ke depan, baik Desa Garokol maupun di Bumdes Makmur Mandiri. Masyarakatnya benar-benar bisa makmur dan benar-benar bisa mandiri ke depannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan deh. Tidak saya BPD, bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan dari panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya mohon maaf kalau mungkin dari RT ada yang mungkin mulai besok lah, kalau ada mungkin rapat langsung bisa disampaikan kepada kami, biar kami ada pendampingan untuk mensosialisasikan perda dan kegiatan yang ada di Bumdesnya.